Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Hobi Hari. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai tips merawat Matic ya. Aku kebetulan pakai unit mobilnya Matic tapi bukan Vario, tapi tipe Maticnya sama seperti Vario, masih sama-sama Matic non CVT alias konvensional atau torque converter. Di sini aku akan menjelaskan mengenai bagaimana tips cara merawat Matic. Sebenarnya Matic itu kan cara ngerawatnya simple. Yang penting cuma 2 poin sih yang sangat berpengaruh, yaitu seberapa kalian mematuhi periode perawatan Maticnya dan bagaimana cara habit berkendara mobil Matic. Karena Matic dan manual itu kita nggak bisa samakan. Matic tuh harus cara halus lah. Kalau manual bisa kalian betot-betot tuh pedal kopling, tapi kalau Matic tuh kick down pun juga ya jangan sesering kick down juga sih, memang itu juga akan mempengaruhi keawetan dari umur transmisi Matic kalian. Bagaimana tipsnya dariku? Simak videoku sampai selesai. Oke, ini mobil yang aku pakai untuk video kali ini adalah Baleno hatchback tahun 2019 dengan transmisi automatic. Ini Matic yang masih non CVT. Memang Baleno tuh non CVT, masih konvensional. Jadi yang aku coba jelaskan di video kali ini juga bisa tipikal kalian terapkan di Maticnya Civic Vario. Pertama-tama untuk mengenali bahwa transmisi Matic itu masih sehat tuh yang paling gampang adalah gini. Pada saat kita pertama kali mulai jalan, kita turunkan rem tangan, kita injek rem, kemudian kita pindahkan tuasnya ke N, terus kita tarik ke D. Mobil itu akan jalan dengan sendirinya tanpa bantuan gas. Nah, maju. Kalau itu masih terjadi di mobil kalian, berarti Matic kalian masih sehat, solenoidnya masih bisa membaca perintah dari tuas, dan oli-olinya masih mengalir sempurna ke dalam gearbox. Kemudian juga satu lagi, misalnya kita masuk R, nah ini tidak ada getaran, mobil masih smooth. Nah berarti Matic kalian juga masih normal dan sehat. Ya, kita di posisi lampu merah. Nah, kalau kondisi seperti ini, setelah mobil benar-benar berhenti, ya kita netralin saja ke N, kemudian kita tarik rem tangan. Daripada kita menahan di posisi D sambil menginjak rem kaki, itu juga membuat Matic kalian umurnya tidak panjang. Oke, berikutnya nih aku di posisi parkir, menanjak. Jadi salah satu supaya tidak merusak gearbox Matic kalian tuh adalah ketika mundur, kita pakai mundur. Oke, udah kena stopper. Ini pertama kalian netralkan dulu. Nah, ini udah netral. Kalian angkat rem tangan, baru lepas rem kaki. Nah, mobilnya agak maju dikit, sudah selesai. Berarti otomatis sudah ditahan oleh rem tangan. Baru ini kalian dorong ke P. Nah, kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena gini, gearbox itu tidak didesain untuk menahan bobot mobil pada saat berhenti atau ngerem. Jadi namanya berhenti ya harus ditahan dengan rem tangan, bukan ditahan oleh gearbox. Kalau ditahan pakai gearbox ya lama-lama gearboxnya juga rusak gitu, karena memang bukan didesain seperti itu. Jadi teman-teman yang masih biasa nahan mobil pakai gearbox atau berhenti, sebaiknya itu kalian jangan lakukan itu lagi. Jadi pastikan benar rem tangan kalian tuh dalam kondisi sehat dan berfungsi normal dan pakem. Oke, untuk berikutnya mungkin tips kita kalau misalnya servis Matic tuh harus berapa lama sih, harus berapa kilometer. Nah, ini aku coba mengacu ke biasa pengalamanku sama mengacu ke service booknya dari mobil ini. Oke, kita lihat buku servisnya. Oke, ini buku perawatan dari Suzuki.
Kita coba cek yang untuk bagian oli transmisi ya. Di sini tertulis bahwa oli transmisi otomatis atau ATF itu dilakukan pemeriksaan di kilometer 20.000 atau bulan ke-12 atau 1 tahun. Dan kemudian baru dilakukan penggantian oli matic pada bulan ke-24 atau kilometer 40.000. Berarti bulan ke-24 adalah tahun kedua ya. Intervalnya berarti 2 tahun untuk ganti oli matic. Nah, kalau misalnya kita berkaca ke kilometer ya, misalnya mobil kita tuh cuma jalan 5.000 km selama 6 bulan. Otomatis dalam setahun kita jalan hanya 10.000 km. Maka untuk mencapai 40.000 km yang disarankan di buku tadi, maka kita baru dapat di tahun keempat. Tahun keempat itu berapa ya? 48 bulan. Lama banget gitu. Dan selama kilometer kan nggak bisa dipatokan, karena kita juga kadang melewati jalannya macet, stop and go, kadang di high speed, di highway, di tol. Jadi kayaknya 40.000 km tuh menurutku terlalu lama, terlalu jauh, dan berbahaya juga buat kondisi oli matic kalian. Karena gini, karena namanya oli itu kan pasti karena dia terjadi perubahan suhu dari panas dingin, maka akan juga terjadi penurunan kualitas oli yang dapat menghasilkan kerak atau semacam sludge gitu ya, lumpur ya. Jadi kalau kayak gini aku tuh lebih percaya kita mengarah ke bulan atau tahun. Jadi gini, tadi kan dia di buku itu menulisnya kita melakukan penggantian atau pemeriksaan tuh di bulan ke-12, dalam hal ini setahun. Oke, kita ngecek ya kondisi oli maticnya kurang atau tidak. Kemudian dilakukan penggantian di bulan ke-24 atau tahun kedua. Nah, itu menurutku masih make sense ya. Jadi 2 tahun tuh kita langsung melakukan pengurasan oli. Nah, atau gini, kalau memang kalian tidak mau melakukan pengurasan oli, kayak caraku dulu tuh istilahnya ngetap. Jadi setiap interval 2 kali ganti oli mesin, itu aku lebihkan 1.000-2.000 kilo. Setelah itu aku ngetap. Maksudnya ngetap itu adalah kita nggak melakukan flushing, tapi kita ngedrain oli transmisi matic itu lewat lubang pembuangan, kemudian diisi dengan oli yang baru. Kenapa? Karena gini, kalau interval penggantiannya masih jauh, cara ngetap ini juga lumayan. Jadi setidaknya 75-80% oli matic kalian tuh fresh. Sisanya yang kotor tadi yang ada lumpurnya itu kita buang. Memang tidak fresh 100%, tapi setidaknya menambah lifetime dari oli yang ada di dalam transmisi. Memang kalau memang mau bener-bener bersih ya harus dikuras gitu. Cuman nguras oli matic itu kan tidak hanya perlu 3 botol, 4 botol, kadang perlunya 8 botol, karena kan kita harus sirkulasi terus sampai benar-benar oli itu bening yang ada di dalam transmisi, dan pakai alat khusus juga. Ya dihitung aja, kalau misalnya sebotolnya 80.000 kali 8 kan ya lumayan, 640.000 untuk nguras oli matic gitu. Itu udah aku terapkan di mobilku yang sebelumnya, matic CVT, dan itu alhamdulillah bekerja dan maticnya awet alhamdulillah. Jadi nggak ada salahnya juga kalian lakukan hal yang sama untuk matic konvensional seperti di Baleno atau di Vario. Jadi ya interval 2 tahun kalian lakukan tapping aja, buang oli matic terus diisi dengan oli yang baru. Oke, kemudian kita ke ruangan mesin untuk merhatiin gearbox matic. Jadi gini, kalau matic itu dia ada selang 2 in and out menuju bagian bawah dari radiator. Jadi maksudnya oli matic itu didinginkan di bottom dari radiator. Jadi kalau teman-teman saat servis radiator ke tukang radiator, kan radiator dibelah tuh. Kalian harus pastikan kembali setelah terpasang radiatornya, selain coolant, kalian harus cek juga dipsticknya ini. Jangan sampai oli level dari oli matic itu kurang, karena bisa jadi kan tumpah atau bagaimana yang berada di dalam ini di bawah. Jadi sebelum kalian menyalakan mobil atau jalan, pastikan dulu bahwa level dari oli maticnya ini masih memenuhi standar yang ditentukan oleh pabrikan ya. Kemudian berikutnya perawatan untuk matic itu adalah pemilihan oli matic. Jadi
teman-teman jangan sampai salah dalam memilih oli matic. Kalau memang maticnya torque converter atau konvensional, jangan pakai oli CVT. Begitu pula sebaliknya, kalau matic kalian tuh tipenya CVT, jangan pakai olinya yang untuk matic konvensional, karena sistem mekanisme di dalam gearbox maticnya itu berbeda untuk kedua tipe gearbox matic tersebut. Ya, jadi kalau memang kalian beli mobil bekas tidak ada buku panduan, selama ini kan kita ada media sosial atau forum, kalian join di forum tersebut dan bertanya sama teman-teman yang sudah lebih lama memegang mobil tersebut. Jadi biar tidak salah kalau misalnya mau ganti oli matic. Jadi jangan sampai kita tuh dibohongin atau dikibulin atau dipermainkan sama bengkel yang menganggap bahwa oli matic itu semua sama. Padahal itu ujung-ujungnya kalau salah oli itu bisa bikin rontok gearbox matic kalian dan biayanya juga tidak sedikit loh untuk memperbaikinya. Ya, jadi teman-teman harus aware sama pemilihan jenis oli matic tersebut. Oke, tadi itu adalah tips dan trik dalam merawat matic selama pengalamanku memakai mobil matic, dan semoga kalian mendapat inspirasi atau masukan dalam merawat mobil matic kalian di rumah. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe ke channelku, dan tidak lupa untuk share ke teman kalian apabila diperlukan. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.